Materinya Analysis of Financial Statement. Anggota kami, Nathan Christian, Jire Boniviar KBC, Crescencia Opon Natasha Damanik, Stella Juniorita Goldeni Padeng. Slide pertama, Nathan, silakan. Potensi penyalahgunaan ROE. ROE atau Return on Equity atau yang lebih dikenal dengan sebutan rasio pengambilan ekuitas adalah rasio profitabilitas yang mengukur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. 3 masalah mungkin muncul jika perusahaan terlalu bergantung pada ROE untuk mengukur kinerja. Pertama, ROE tidak mempertimbangkan risiko. Pemegang saham peduli dengan ROE, tetapi mereka juga peduli dengan risiko. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan dua divisi dalam perusahaan yang sama. Kedua, ROE tidak mempertimbangkan jumlah modal yang diinvestasikan. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan sebuah perusahaan yang memilih di antara dua proyek yang saling eksklusif. Ketiga, fokus pada ROE dapat menyebabkan manajer menolak proyek yang menguntungkan. Untuk menambah nilai ekonomis yang diciptakan perusahaan dari kegiatan atau strategi penjualannya, diperlukan suatu pemecah masalah yang akurat. Economic Value Added atau EVA merupakan indikator tentang adanya penambahan nilai dari suatu investasi setiap tahun pada suatu perusahaan. Economic Value Added atau EVA adalah ukuran seberapa banyak manajemen telah menambahkan kekayaan pemegang saham selama setahun tersebut. Untuk memahami di balik EVA, kita lihat angka sekutu 2014 dalam jutaan. Total modal yang diinvestasikan Elite terdiri dari $110 wesel bayar, $750 utang jangka panjang, dan $940 ekuitas biasa, dengan total $1.800. Utang mewakili 47,78% dari total ini, dan ekuitas umum adalah 52,22% dari total ini. Diperkirakan biaya modal sebesar 10%. Jadi total biaya modal adalah $52. Total biaya modal dolar perusahaan atau mencakup utang dan ekuitas biasa per tahun adalah 0,10 atau $1.800 atau $180. Kita lihat laporan laba rugi Elite. Pendapatan operasionalnya EBIT adalah $283,8 dan beban bunganya adalah $88,0. Oleh karena itu, penghasilan kena pajaknya adalah $283,8, $88,0, $195. Pajak sama dengan 40% dari penghasilan kena pajak atau 0,4, $195,8 sama dengan $78,3. Jadi laba bersih perusahaan adalah $117,5 pengambilan ekuitasnya. ROE adalah $117,5 atau $940 sama dengan 12,5%. Dengan data ini sekarang kita dapat menghitung Elite EVA. Rumus dasar EVA untuk EBIT 1 kurang T kurang total modal yang diinvestasikan kali biaya modal setelah pajak sama dengan $283,8. 1 kurang 0,40 kurang $1.800 0,10 sama dengan $170,3 kurang $180 sama dengan $9,7.
2. Menggunakan rasio keuangan untuk menilai kinerja. Rasio keuangan membantu kita mengevaluasi laporan keuangan. Seringkali sulit untuk mengevaluasi perusahaan hanya dengan melihat rasionya. Misalnya, jika melihat bahwa sebuah perusahaan memiliki rasio lancar 1, 2, sulit untuk mengetahui apakah itu baik atau buruk, kecuali jika menempatkan rasio dalam perspektif yang tepat. Manajemen Elliott dapat melihat rata-rata industri, dapat membandingkan dirinya dengan perusahaan atau benchmark tertentu, dan dapat menganalisis tren di setiap rasio. A. Perbandingan dengan rata-rata industri. Salah satu cara untuk menilai kinerja adalah dengan membandingkan rasio utama perusahaan dengan rata-rata industri. B. Benchmarking. Analisis rasio melibatkan perbandingan dengan angka rata-rata industri, tetapi Elliott dan banyak perusahaan lain juga membandingkan diri mereka dengan subset pesaing teratas dalam industri mereka. Ini disebut benchmarking, dan perusahaan yang digunakan untuk perbandingan disebut perusahaan benchmark. Tolak ukur manajemen Elliott terhadap Campbell Soup, produsen sup kalengan terkemuka; Dean Foods, pengolah sayuran kaleng dan beku; Fresh Del Monte Produce, pengolah buah dan sayuran; Flowers Foods, produsen roti dan makanan ringan; Hershey Foods, produsen coklat dan produk penganan non-coklat; dan Kellogg Company, produsen sereal siap saji dan makanan ringan. Rasio dihitung untuk setiap perusahaan, kemudian terdaftar dalam urutan menurun. C. Analisis tren. Sebagai perbandingan terakhir, Elliott membandingkan rasionya dengan level sebelumnya. Penting untuk menganalisis tren rasio serta tingkat absolutnya, karena tren memberikan petunjuk apakah kondisi keuangan perusahaan cenderung membaik atau memburuk. 3. Penggunaan dan pembatasan rasio. Seperti disebutkan sebelumnya, analisis rasio digunakan oleh 3 kelompok utama. 1. Manajer yang menggunakan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan dengan demikian meningkatkan operasi perusahaan mereka. 2. Analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analis peringkat obligasi yang menganalisis rasio untuk membantu menilai kemampuan perusahaan membayar utangnya. Dan 3. Analisis saham yang tertarik pada efisien, risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan melihat lebih dekat faktor-faktor dapat yang mendasari setiap rasio. Namun, perhatikan bahwa meskipun analisis rasio dapat memberikan informasi yang berguna mengenai operasi dan kondisi keuangan perusahaan, analisis ini memiliki keterbatasan. Satu, banyak perusahaan memiliki divisi yang beroperasi di industri yang berbeda, dan bagi perusahaan seperti itu, sulit untuk mengembangkan seperangkat rata-rata industri yang berarti. Oleh karena itu, analisis rasio lebih berguna untuk perusahaan dengan fokus sempit daripada perusahaan multidivisi. 2. Sebagian besar perusahaan ingin menjadi lebih baik dari rata-rata, jadi hanya mencapai kinerja rata-rata belum tentu baik. Sebagai target untuk kinerja lebih tingkat tinggi, yang terbaik adalah fokus pada rasio pada pemimpin industri. Benchmarking membantu dalam hal ini. 3. Inflasi. Inflasi telah mendistorsi neraca. Banyak perusahaan nilai buku seringkali berbeda dari nilai pasar. Nilai pasar akan lebih sesuai untuk sebagian besar tujuan, tetapi pada umumnya kita tidak dapat memperoleh angka nilai pasar karena aset seperti mesin bekas tidak diperdagangkan di pasar. Selanjutnya, inflasi mempengaruhi nilai aset, biaya penyusutan, biaya persediaan, dan dengan demikian keuntungan. Oleh karena itu, analisis rasio untuk satu perusahaan dari waktu ke waktu atau analisis komparatif perusahaan dari berbagai usia harus ditafsirkan dengan hati-hati dan pertimbangan. 4. Faktor musiman juga dapat mendistorsi analisis rasio. Misalnya, rasio perputaran persediaan untuk pengelola makanan akan sangat berbeda jika angka neraca yang digunakan untuk persediaan adalah
sebelum dibandingkan setelah penutupan musim penggalangan. Masalah ini dapat dikurangi dengan menggunakan rata-rata bulanan untuk persediaan dan piutang saat menghitung rasio perputaran. 5. Perusahaan dapat menggunakan teknik window dressing untuk meningkatkan laporan keuangan mereka. Sebagai ilustrasi, orang cenderung berpikir bahwa dana lindungi nilai yang lebih besar menjadi besar karena pengembaliannya yang tinggi menarik banyak investor. Namun, kami mengetahui pada tahun 2007 bahwa beberapa dana hanya meminjam dan menginvestasikan uang untuk meningkatkan ukurannya. Satu dana Wharton Asset Management melaporkan $2 miliar sedang dikelola, tetapi sebenarnya telah menarik kurang dari $100 juta modal investor. 6. Praktik akuntansi yang berbeda dapat mendistorsi perbandingan. Seperti disebutkan sebelumnya, penilaian persediaan dan metode penyusutan dapat mempengaruhi laporan keuangan dan dengan demikian mendistorsi perbandingan antara perusahaan. Juga, jika satu perusahaan menyewakan sebagian besar peralatan produktifnya, perputaran aset tetap mungkin sangat tinggi karena aset sewa seringkali tidak muncul di neraca. Pada saat yang sama, kewajiban yang terkait dengan sewa mungkin tidak muncul sebagai utang. Menjaga rasio utang tetap rendah meskipun kegagalan untuk melakukan pembayaran sewa dapat membuat perusahaan bangkrut. Oleh karena itu, leasing secara artifisial dapat meningkatkan omset dan rasio utang. Profesi akuntansi telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi masalah ini, tetapi masih dapat menyebabkan distorsi. Tujuh, sulit untuk menggeneralisasi tentang apakah rasio tertentu adalah baik atau buruk. Misalnya, rasio lancar yang tinggi dapat menunjukkan posisi likuiditas yang kuat yang baik, tetapi juga dapat menunjukkan kas yang berlebihan. Yang buruk karena kelebihan kas di bank adalah aset yang tidak menghasilkan. Demikian pula rasio perputaran aset tetap yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan asetnya secara efisien, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan kekurangan uang tunai dan tidak mampu melakukan investasi aset yang diperlukan. 8. Perusahaan sering memiliki beberapa rasio yang terlihat baik dan rasio lainnya yang terlihat buruk, sehingga sulit untuk membedakan apakah perusahaan tersebut dalam keadaan seimbang, kuat, atau lemah. Untuk mengatasi masalah ini, bank dan organisasi pemberi pinjaman lainnya sering menggunakan prosedur statistik untuk menganalisis efek bersih dari serangkaian rasio dan untuk mengklarifikasikan perusahaan menurut kemungkinan mereka mengalami masalah keuangan. Kita kemudian melihat bahwa analisis rasio berguna, tetapi analisis harus menyadari masalah yang baru saja dicantumkan dan melakukan penyesuaian seperlunya. Analisis rasio dilakukan. Mencari tanda peringatan dalam laporan keuangan. Skandal keuangan telah mendorong minat baru dalam akuntansi keuangan, dan analis sekarang menjelajah laporan keuangan perusahaan untuk melihat apakah ada masalah yang mengintai. Minat baru ini telah menyebabkan daftar bendera merah untuk dipertimbangkan saat meninjau laporan keuangan perusahaan. Misalnya, setelah berunding dengan Profesor Akuntansi Universitas New York Warren Sleff, Sean Tully dari majalah Fortune mengidentifikasi tanda-tanda peringatan berikut. 1 tahun demi tahun, perusahaan melaporkan biaya restrukturisasi atau penurunan nilai. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran karena perusahaan dapat menggunakan write-down untuk menutupi biaya operasional yang menghasilkan laba yang dilebih-lebihkan. Pendapatan perusahaan telah ditopang melalui serangkaian akuisisi. Akuisisi dapat meningkatkan pendapatan jika perusahaan yang mengakuisisi memiliki rasio P/E yang lebih tinggi daripada perusahaan yang diakuisisi, tetapi pertumbuhan seperti ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sebuah perusahaan terdepresiasi asetnya lebih lambat dari rata-rata industri. Depresiasi yang lebih rendah meningkatkan pendapatan saat ini, tetapi sekali lagi ini tidak dapat dipertahankan karena pada akhirnya depresiasi harus diakui. Sebuah perusahaan secara rutin memiliki pendapatan tinggi tetapi harus kas rendah, seperti yang ditunjukkan Tully. Tanda peringatan ini akan mengungkap masalah
pada kuartal tahun 2001. Kesimpulannya, ROE atau Return of Equity dan EVA Economic Value Added memiliki fungsi masing-masing. ROE memiliki fungsi mengukur suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Sedangkan EVA adalah ukuran seberapa banyak manajemen telah menambahkan kekayaan pemegang saham selama tahun tersebut. Untuk membantu ROE dan EVA dibutuhkan rasio keuangan, yaitu dengan perbandingan rata-rata industri, benchmarking, dan analisis tren. Analisis rasio keuangan digunakan oleh 3 kelompok utama, yaitu manajer, analisis kredit, dan analisis saham.